Kenapa saya bilang pemecah belah umat neraka, Pak? Karena Nabi yang mengatakannya. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah an-nammam. Tidak akan masuk surga orang yang mati dalam keadaan belum taubat dari penyakit namimah. Orangnya disebut namam, yaitu pengadu domba. Pengadu domba itu bahasa keren kita provokator. Provokator itu kan adu domba, Pak. Sana bilang begini, sana bilang begini. Pokoknya supaya pecah di antara urusan-urusan persatuan umat. Nabi mengatakan haram. Lalu dalam hadis yang lain, ketika Nabi melewati kuburan, kuda Nabi terloncat mendengarkan siksa kubur. Lalu Nabi mengatakan, dalam kuburan ini sedang disiksa. Makanya kuda yang mendengar siksa kubur terloncat, terkejut. Siapa dalam orang yang di dalam dua kuburan ini? Yang pertama yang tidak bersuci dari kencingnya, la yastanzihu 'anil baul. Maksud enggak bersuci, enggak cebok atau meremehkan kencing, kena di celana, celana langsung bawa tempat solat. Begitu saja, meremehkan. Yang kedua, allazi yamshi bin namimah. Dulu di dunia dia suka memecah belahkan umat, yaitu suka mengadu domba di antara orang-orang. Nah, jadi ini menjadi jaminan enggak masuk surga. Kecuali dia tobat dan meminta maaf. Makanya susah, Pak. Meminta maaf orang yang sudah hancur-hancuran, itu susah. Kayak mana meminta maaf? Orang sudah bunuh-bunuhan, sudah saling caci maki, sudah. Kita meminta maaf. Kayak mana kita minta maaf? Makanya jangan dahulukan pekerjaan itu. Berbeda dengan amalan pribadi kita dengan seseorang. Kita benci ke seseorang, kita ngejek, lalu kita minta maaf. Mudah. Ini masalahnya dengan urusan orang ramai. Kalau mengislah orang banyak, itu ahli surga. Islahum bainan nas. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba Allah yang paling dikasihi, kerjanya apa? Islah bainan nas, memperbaiki hubungan di antara banyak orang. Ini kan kebalikannya. Dulu yang satu pemecah, yang satu memperbaiki. Maka Nabi pernah terlambat salat zuhur. Sahabat nunggu azan udah. Nabi kok belum nampak. Rupanya Nabi terlambat. Terlambat dari apa? Rupanya Nabi baru pulang dari kampung, di salah satu suku yang sedang bertikai. Jadi Nabi selalu kalau ada orang bertikai, beliau datang untuk mendamaikan orang bertikai. Itu suruhan Nabi. Kita disuruh damai-damaikan. Kebalikannya adalah memecah-mecahkan. Nah, makanya paling bahaya pekerjaan ini. Lebih bagus diam. Kalau tidak bisa memberi manfaat pada orang banyak yang tinggal dalam satu komunitas, kalau enggak bisa memberi manfaat, paling kurang jangan memberi mudarat. Makanya besar itu dosanya, Pak. Dan itu apakah berlanjut? Berlanjut. Karena Nabi mengatakan man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengajarkan satu keburukan, lalu atau mengajak satu keburukan, falahu ismun, dia dapat dosa, dan disambung, dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelah itu. Ini kita yang memprovokasi pertama. Setelah itu muncul orang-orang yang mengikuti kita, dia tambah provokasi. Itu multi level marketing. Dosanya berembet, Pak, berembet. Kenapa begitu? Lihat hadis Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim. Semua dosa pembunuhan di atas dunia ini dialirkan kepada siapa? Anak Adam yang membunuh pertama sekali, yaitu Qabil, kata Rasulullah. Padahal Qabil sudah hilang, sudah jutaan tahun yang lalu, Pak. Qabil entah di mana, sudah mati, Pak. Tapi dosa pembunuhan semua dialirkan ke dia. Karena dia yang pertama sekali mengawali itu. Makanya hati-hati. Kita mungkin sudah meninggal, tapi orang kampung masih ribut gara-gara kita memulainya. Kita yang menegakkan perpecahan ini. Terus bersambung 7 generasi. Enggak bisa lagi diperbaiki. Kitalah yang pemulanya. Maka dalam kuburan dikirimkanlah gaji pensiun dari orang-orang yang mengikuti keburukan kita. Maka baiknya abutnya, kalau sudah terpecah damaikan, bukan disuruh tambahkan asap. Itu mati dalam keadaan adu domba itu bahaya. Saya mungkin pernah cerita sama Bapak Ibu. Ada satu kampung, saya tidak sebutkan nama kampungnya karena nanti Bapak tahu. Nanti Bapak tanya-tanya, Bapak selidiki, biar saya saja yang tahu. Ada satu kampung, Pak, ada seorang perempuan
Kerjanya itu Pak, memprovokasi, adu domba sana. Sampai ribut kampung gara-gara dia. Ketika dikonfirmasi dia enggak pernah ngaku. Dia bilang mana laganya hana pokoknya macam-macam. Enggak taubat sampai mati. Begitu mati, padahal sakitnya sakit ringan. Bukan sakit celakaan, bukan sakit apa, cuma demam biasa, sakit. Tapi Masya Allah Pak, ketika mati, kain kafan sudah dibalut, dari telinganya keluar darah, dari hidungnya keluar darah, dari mulutnya keluar busa. Padahal bukan keracunan. Jadi orang-orang kan sudah jadi bahan pembicaraan. Jadi basah nih Pak, kain kafan sudah basah dengan darah. Di sini basah dengan darah. Yang ini keluar busa. Padahal bukan keracunan, cuma demam biasa saja. Semua orang satu kampung bilang, ya kaki, coba lihat orang-orang yang memprovokasi kampung. Yang ini, ya gara-gara semua orang bilang. Dan kita sebenarnya nggak tahu apa maksud Allah membuat keluar darah. Padahal dia nggak ada biasa. Nah, maka jangan sampai mati keluar busa sama keluar darah di telinga dan mulut. Karena ini, gara-gara ini, ya, dua-duanya berfungsi untuk memecah belah umat. Maka perlu diingatkan kepada orang-orang yang suka melakukan ini. Ya. Baik, jadi bersambung-sambung itu dosanya. Jadi harus segera taubat. Kalau taubatnya dengan orang banyak, berarti kumpulkan orang banyak. Kan capek kumpulkan orang banyak. Belum lagi kita dibuat gengsi oleh syaitan. Keupuk ke pebutnya, upuk ke pemalai-malai drog. Udah, bertahan sampai mati enggak taubat-taubat. Udah, begitulah. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Karena waktu kita sudah bisa solat ini, kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali di Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan yang hadir Allah catatkan pahala, Allah kirimkan keberkahan untuknya dan keluarganya, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.